Baik para sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya. Dan pada kesempatan video kali ini, saya coba mereaksi 5 buah video yang saya ambil dari akun Ajeng_Cute16. Di mana dalam 5 video kali ini, Ajeng mencoba untuk kembali menyerang Presiden Joko Widodo dan juga Kepala Staf Presiden Muldoko. Seperti yang kita ketahui bersama di beberapa media sosial atau berita-berita di televisi, Muldoko melakukan PK. Yang dalam hal ini, Ajeng menyampaikan atau menyatakan bahwa Muldoko adalah begal Partai Demokrat. Dan dengan tingkah atau langkah yang diambil Muldoko tersebut, Ajeng suka mengait-kaitkan dengan Presiden Jokowi. Di mana ia menyampaikan bahwa sepertinya Jokowi membiarkan Muldoko untuk melakukan hal tersebut. Dan juga ada video lainnya di mana Ajeng pun menyindir bahwa Muldoko melakukan PK tentunya juga akan berhadapan dengan Menkumham yakni Yasona, dan ia mengatakan bahwa baru terjadi dalam rezim Jokowi di mana pemerintah menggugat pemerintah. Nah, ini kita lihat bahwa lagi-lagi Ajeng coba mengait-ngaitkan persoalan yang lain dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sehingga kita ketahui bahwa memang Ajeng sudah disiapkan khusus untuk menyerang Presiden Jokowi atau menyerang pemerintahan Presiden Joko Widodo ini. Oleh karena itu, mari kita saksikan cuplikan videonya. Nasdem geram KSP Muldoko coba rebut Demokrat. Gus Coy, ada pihak berkuasa ingin gagalkan Anies jadi capres. Partai Nasdem merasa geram dengan langkah KSP Muldoko yang seakan ingin merebut kembali Partai Demokrat. Apalagi partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono atau yang disebut dengan AHY sudah mendeklarasikan dukungannya kepada Anies Baswedan sebagai capres pada Pilpres 2024. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Kori alias Gus Coy mengatakan pengajuan PK Muldoko itu merupakan upaya untuk menggagalkan Anies sebagai capres di Pilpres 2024. Apalagi pengajuan itu dilakukan 1 hari setelah Partai Demokrat resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres 2020. Memang ada pihak yang sedang berkuasa ingin menggagalkan Anies Baswedan untuk menjadi capres, ujar Gus Coy. Berbagai cara mereka tempuh termasuk cara-cara ilegal dan juga haram. Guys, gue juga sampai sekarang ini nggak ngerti ya, kenapa Jokowi terus membiarkan Muldoko tetap menjadi KSP dengan berbagai macam perilakunya yang tidak terpuji, yang terus-terusan dipertontonkan. Sebagai pemimpin, Jokowi bertanggung jawab atas perilaku anak buahnya, apalagi ini Muldoko, seorang kepala staf presiden, menjadi pelaku begal partai orang lain. Berkali-kali Presiden Jokowi tidak boleh membiarkan anak buahnya KSP Muldoko yang terus-terusan mencoba untuk membegal partai milik orang lain. Kalau ini dibiarkan, rakyat akan berpikiran sama bahwa ada kekuasaan yang ingin menggagalkan Anies menjadi capres. Tolonglah kepada Presiden Jokowi untuk lebih selektif lagi memilih anak buahnya, memilih KSP. Silakan pilih anak buah yang memiliki martabat serta perilaku yang baik. Mau jadi apa coba bangsa ini kalau pejabatnya kayak Muldoko? Bayangin, orang kepercayaannya Jokowi berkali-kali merebut partai milik orang lain, berkali-kali mencoba membegal Partai Demokrat. Kalau emang dia hebat, harusnya dia bisa bikin partai sendiri. Gak perlu tuh ya ngerusak dan membegal partai orang lain. Menkumham Yasona Lawli siap hadapi PK KSP Muldoko. Kami tergugat, kami menjawab. Menkumham Yasona Lawli menegaskan bersikap netral dalam perkara peninjauan kembali PK ke Mahkamah Agung oleh kubu Muldoko walau sama-sama di kabinet. Ini lucu banget ya, baru kejadian di era pemerintahannya Pak Jokowi, ada pemerintah menggugat pemerintah. Pertanyaannya Pak Jokowi, ini yang namanya Muldoko nggak ada kerjaan apa? Kok kerjaannya ngerepotin aja, ngerusuhin aja pemerintah? Emangnya Pak Yasona ini nggak ada kerjaan apa? Kasian kan Pak Yasona Lawli, harusnya ngurusin hal-hal yang lebih penting ketimbang terus-terusan ngurusin kelakuannya KSP Muldoko yang terus-terusan membegal partai orang lain.
Pak Jokowi, kalau emang Pak Jokowi punya KSP model kayak Muldoko ini nggak ada kerjaan, Hambok ya dikasih kerjaan dong, dikasih kesibukan. Misalnya kalau emang nggak ada kerjaan, suruh aja tuh Muldoko nanam singkong di tanah ribuan hektar. Kalau memang nanti berhasil, kan bisa membantu untuk mensejahterakan rakyat. Daripada Muldoko itu nggak ada kerjaan yang ngebegal, ngegangguin partai orang lain terus, mending Pak Jokowi kasih kesibukan Muldoko yang lebih bermanfaat buat rakyat dan juga buat negara ini, daripada nggak ada kerjaan, nggak punya kesibukan, kerjaannya ngebegal partai orang lain. Akhirnya apa? Semua pada repot. Baru nih di era kepemimpinan Pak Jokowi, cuma di era kepemimpinan Pak Jokowi ada pemerintah menggugat pemerintah. Nggak ada kerjaan apa ya? Percuma dong rakyat ngegaji mahal-mahal KSP Muldoko, tapi kerjaannya ngerusak dan membegal partai orang. Pertanyaannya, ini nggak ada kerjaan atau emang sebagian tugas dari KSP Muldoko? Diangkat derajatnya sama Pak SBY jadi panglima, sekarang malah milih jadi begal partai. Bukannya naik derajat, malah jadi begal. Ada yang ngeluh katanya kepalanya pusing selama 2 minggu gara-gara bola. Lah terus itu kok kamu apa sibuk kabar aja dong sama rakyat yang udah 2 periode pusingnya nggak hilang-hilang karena selama 2 periode ujungnya harga sindir kebutuhan Jokowi. mahal, BBM mahal, cari Sudah kerja diduga, susah, Pak usaha Imannya. juga susah. Selama Jokowi yang 2 jadi periode sasaran. PHK di mana-mana, selama 2 periode BBM mahal, pajak mahal, subsidi dicabut-cabuti. Tapi segitu udah susahnya rakyat selama 2 periode kepalanya pusing gara-gara semua kebutuhan mahal dan segalanya serba susah, malahan tetap pada bayar pajak demi buat ngegaji bapak-bapak sekalian. Dan katanya kepalanya pusing selama 2 minggu gara-gara urusan bola. Kalau emang udah nggak sanggup, lambain tangan aja Pak, mundur. Minta pemerintah batalkan kebijakan tak berikan THR tenaga honorer. Demokrat harus ada solusi THR bagi honorer. Anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat Irwan Veko mengkritik keras kebijakan Presiden Jokowi yang tidak memberikan THR kepada tenaga honorer. Ia mengatakan komitmen pemerintah terhadap seluruh tenaga honorer di masa kepemimpinan Jokowi sangatlah rendah. Eksistensi dan juga kalau kerja zaman keras SBY tinggi tenaga sekali ya. honorer tak berarti di mata pemerintah. Masa depan honorer jadi gelap di pemerintahan sekarang. Tidak ada solusi dan juga perhatian serius yang menjamin kesejahteraan dan juga masa depan seluruh tenaga honorer di Indonesia. Irwan juga menyebut bahwa klaim ekonomi yang dilontarkan oleh rezim saat ini justru bertolak belakang kepada kebijakan. Sebelumnya, Menpan RB Azwar Anas mengatakan bahwa pegawai honor dipastikan tidak mendapatkan THR pada Lebaran 2023. Ini miris banget ya guys. Kita semua jadi heran gitu loh sama klaim ekonomi yang katanya di eranya Pak Jokowi itu melonjak, itu meroket. Tapi kok justru malah bertolak belakang sama kebijakan-kebijakan. Kok beda banget ya sama zamannya Pak SBY. Itu honorer bener-bener diperhatikan gitu loh. Zamannya Pak SBY honorer itu setiap tahun dapat THR. Tapi zamannya Jokowi boro-boro THR, kesejahteraan honorer aja nggak diperhatikan. Zamannya Pak SBY ada 1,1 juta tenaga honorer yang diangkat menjadi PNS tanpa tes. Itu di zamannya Pak SBY. Zaman Jokowi mana ada boro-boro 1,1 juta tenaga honorer diangkat jadi PNS. Bayar THR-nya aja nggak mampu buat honorer. Ini tuh miris banget tau gak sih? Gembar-gembor bilangnya ekonomi meroket, tapi bayar THR honorer aja yang cuma 1 tahun sekali aja nggak mampu di eranya Pak Jokowi. Dimana coba rasa kemanusiaannya di eranya Pak Jokowi?